Berharap umpan pancingnya ada yang makan. Bukannya kepancing malah dapat balasan yang memalukan. Berharap yang di roasting itu marah dan emosi. Malah sebaliknya umpannya dimakan sendiri. Habis si Gibran di roasting sama Panji, kemarin tuh dia nongol di sebuah podcast milik influencer terkenal. Di situ dia nyoba untuk tampil tenang dan slow nanggepin beberapa roastingan Panji ke dia. Dia ini justru lagi nunjukin kalau dia gerah dengan roastingannya Panji. Dan dia ngebales dengan cara ini biar kelihatan baik-baik aja. Baik Coki maupun Muslim itu sama-sama tahu Gibran itu nggak tersinggung. Jadi kenapa yang lain tersinggung, itu poinnya. Udahlah Panji ya, nggak usah banyak bacot ya. Kalau kamu salah ya, harusnya kamu mengaku itu ya. Masalah kamu mengkritisi pemerintah, by data boleh dan itu bebas. Tapi kalau dengan cara penghinaan, apalagi berbicara ke masalah fisik, itu terlalu tolol. Atau tolol atau goblok saya juga nggak tahu, tapi itulah kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si komika yang tidak lucu dan juga tidak laku ya, yang sampai sekarang terus memata-matai Gibran. Gibran podcast sama siapa, dia masih ngomentarin aja ya kan. Kelihatan sekali dia merasa sakit hati teman-teman ya. Loh bang, kok Gibran yang di roasting, kok malah dia yang sakit hati tuh? Lah iya, karena dia berharap Gibran menyebut-nyebut namanya, ya kan? Datang ke podcastnya. Nggak tahunya Gibran malah datang ke podcast orang lain dan sama sekali tidak pernah menyebut namanya. Inilah yang disebut netizen berharap umpannya dimakan Gibran, nggak tahunya malah kemakan sendiri. Balasan yang menyakitkan dari seorang Gibran. Dan seperti tidak mau ketinggalan momen teman-teman ya, buzzer kebo seperti biasa ikut-ikutan bacot ya. Katanya Gibran muncul di podcast itu tersebut hanya karena ingin menunjukkan bahwa dirinya baik-baik saja lah. Kalau memang baik-baik saja emang kenapa? Kalau nggak ngurusin Gibran dan Jokowi, taruhan berapa dah ya, buzzer kebo ini mungkin akan kelaparan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Habis si Gibran di roasting sama Panji, kemarin tuh dia nongol di sebuah podcast milik influencer terkenal. Di situ dia nyoba untuk tampil tenang dan slow nanggepin beberapa roastingan Panji ke dia. Bilang ngantuk gitu kan. Iya. Ya nggak apa-apa, santai. Tapi kalau dari yang gue lihat, dia ini justru lagi nunjukin kalau dia gerah dengan roastingannya Panji. Dan dia ngebales dengan cara ini biar kelihatan baik-baik aja. Coba lu inget-inget lagi, udah berapa kali si Gibran kena roasting? Banyak kan? Tapi jarang dia bereaksi kayak gini. Kalau dia nggak gerah dan roastingan ke dia tuh dianggap nggak bikin citranya rusak, biasanya dia nggak bereaksi. Bener nggak? Nah, dengan dia nge-hire influencer, justru dia lagi nunjukin kalau dia tuh gelisah. Dan ada sesuatu yang harus ditanggepin. Kalau enggak, ntar malah melebar kemana-mana. Bener nggak tuh? Situasi ini tuh mirip sama dia waktu pas debat, dia kan dibilang bawa laptop tuh. Nah, kan dia langsung bereaksi. Udahlah, Bran. Lu itu udah hidup dan makan dari duit rakyat. Dan rakyat saat ini udah nggak bisa lu permainkan. Kerja aja yang benar. Jangan sia-siain itu duit rakyat. Dan jangan kebanyakan bercanda. Paham? Apa lo? Ya, katanya tadi itu apa? Rakyat udah nggak bisa dikibulin, yang mau ngibulin rakyat siapa? Ya, ini persoalan bukan kibul mengibul. Ya, Gibran itu di roasting. Nah, kemudian Gibran itu diundanglah dalam sebuah podcast di acara tertentu. Ya tentu kita bisa memahami lah ya,
Tidak ada sesuatu itu yang bersifat kebetulan. Pasti ketika Gibran itu datang ke podcast tertentu, ya aja ada tujuannya gitu loh. Dan ngapain kau itu, aduh sibuk kali ngurusin Gibran. Pekok, gondrong pekok, kata netizen kemarin ya, bukan saya cuma mengapprove saja. Lanjut. Baik Coki maupun Muslim itu sama-sama tahu Gibran itu nggak tersinggung. Jadi kenapa yang lain tersinggung? Itu poinnya. Lu ngapain marah-marah? Gibrannya aja santai. Gibran tuh santai. Lu kenapa marah-marah? Nah, marah-marahnya parah kan? Marah-marahnya nyerang anak gue. Kata mereka, makanya jangan nyerang anaknya Pak Jokowi, anak lu diserang. Tapi kan anaknya Pak Jokowi umurnya 30. Anak gue umurnya 14. Ya, pada akhirnya Panji ini mengomentari pertemuan Coki, Tretan Muslim dan juga Mas Gibran di salah satu konten video ya, dan menganggap ya Panji beranggapan video tersebut seperti memberikan reaksi ataupun klarifikasi bahwasanya Mas Gibran tidak baper ya, Mas Gibran santai saja, tapi kenapa yang baper, yang marah-marah pendukungnya. Nah, itu saya persingkat seperti itu saja ya. Kalau saya memang setuju ya, Mas Gibran memang orang yang bukan orang tipikal yang baper, bukan ya. Mas Gibran tidak tersinggung ya, karena dia sudah terbiasa. Tapi kalaupun seorang pendukung seperti kita melihat apa yang diucapkan oleh kamu dan itu tersinggung, ya itu hal wajar ya, wajar. Dan jikapun kamu menyampaikan itu kepada Anies Baswedan, menyampaikan kepada Megawati ya, kritikan kamu yang tidak berkelas, kritikan kamu yang sampah itu, anak-anak apa pasti marah ya, anak-anak banteng apalagi gitu loh ya. Jadi saya memahami betul ya, apa yang sudah kamu kerjakan, apa yang sudah kamu pikirkan untuk kamu tuangkan di mens area kemarin ya, itu memang kamu tahu bakalan terjadi seperti ini gitu loh. Jadi tidak usah beranggapan ya bahwasanya orang-orang yang memberikan counter attack ya, lalu ketidakterimaan masyarakat pendukung Gibran, pendukung Pak Jokowi, lalu menyerang kamu dan keluarga kamu itu dianggap salah. Ya enggak juga, karena kamu sudah mematik ya. Kalau tidak ada asap tidak akan ada api ya, seperti itu. Jadi udahlah Panji ya, nggak usah banyak bacot ya. Kalau kamu salah ya, harusnya kamu mengaku itu ya. Masalah kamu mengkritisi pemerintah, by data boleh dan itu bebas. Tapi kalau dengan cara penghinaan, apalagi berbicara ke masalah fisik, itu terlalu tolol. Atau tolol atau goblok saya juga nggak tahu, tapi itulah kamu. Oke? Tolol ataukah goblok saya tidak tahu ya kan. Nah, ya itu adalah kata-kata yang tidak layak seharusnya disampaikan ya. Saya disclaimer, saya memohon maaf. Tolong di-skip dan jangan diikuti ya kata-kata barusan. Tetapi apa yang disampaikan oleh Mas Prahen Wijaya barusan 100.000 triliun % saya sependapat ya. Iyalah. Mantap Mas Prahen Wijaya ya. Lanjut. Berharap umpan pancingnya ada yang makan. Bukannya kepancing malah dapat balasan yang memalukan. Berharap yang di roasting itu marah dan emosi. Malah sebaliknya umpannya dimakan sendiri. Kita bisa lihat sendiri, musuh dia itu bukan Wapres, tapi diri sendiri. Wapres yang di roasting malah memberikan balasan yang menyejukkan dan meminta kepada masyarakat untuk tidak membuli istri dan anak-anaknya. Inilah yang disebut korban yang menyadarkan kalau semua itu ada batasan. Salam. Inilah orang ya dengan EQ yang sangat rendah teman-temannya. Yang mana bang? Yang netizen baju merah barusan? Bukan. Si komika yang tidak lucu dan tidak laku tersebut ya. Berharap umpannya dimakan oleh Gibran, gak taunya kemakan sendiri. Ini artinya orang itu ya, si komika tidak lucu dan tidak laku tersebut, EQ-nya di bawah rata-rata. Loh bang, komedian itu EQ-nya tinggi. Nah ini, ya kan? Ada komedian yang EQ-nya tinggi, yang pada dasarnya dia bukan komedian, tetapi dia bisa ngelawak dengan sangat bagus dan setiap hari jok-joknya itu natural, ada hal baru. Itulah orang jenius, cerdas ya dengan EQ tinggi. Tapi ada juga orang yang memang sudah ditakdirkan sejak lahir dia pandai sekali melawak. Jadi tanpa perlu menggunakan EQ tinggi pun dia bisa ngelawak. Contohnya siapa? Yaitu tadi yang tidak lucu dan juga tidak laku itu gitu ya, tapi pekok ya, umpannya bukan dimakan Gibran malah kemakan sendiri. lanjut Makanya harusnya ya terus harus gimana? Harus reaktif. Ya sekali-kali marah dong. Enggak lah, enggak usah lah. Wah, dia mau Panji gitu. biar kelihatan ini. Dia malah kalau marah malah kayak bercanda dia. Iya juga. Kayak nggak pernah marah soalnya. Kopinya nggak diminum.
Saya masih ingat itu waktu anak kedua saya lahir ya. Siang lahir, malamnya saya di roasting itu di punya apa acaranya siapa ya? Lupa. Yang MLI dulu. MLI ya? Oh iya. 2019. Iya. Oh, iya. Anak saya baru lahir itu. Malamnya kalian roasting. Itu lebih parah ya. Iya, parah kan, lebih parah dari Panji lah ya. Tapi nggak apa-apa sih, lucu-lucuan untuk menghibur orang. Tapi gimana tanggapan Mas mengenai Panji dibully kan karena hal ini kan? Keluarganya diserang, Anaknya dikata-katain. juga dikata-katain. Enggak lah, apapun itu ya. Yang disampaikan Panji di Mensreya ya, itu kan ya, kritikan masukan untuk Ya, itu adalah tanggapan Gibran ya, bukan tanggapan sebetulnya ya. Itu adalah sebuah podcast yang dilakukan oleh Gibran dengan dua komedian lain gitulah ya, yang sangat jelas-jelas itu menyentil perasaan dan hati komika yang sok tahu dengan IQ rendah, yang tidak lucu dan juga tidak laku tersebut ya. Iya, jadi ditanggapi dengan santai macam kayak gini, gimana? Nggak ngefek tuh, nggak ngefek. Lanjut. Mas Panji, tenang, nanti saya yang bela. Yang gak usah jadi pahlawan kesiangan juga bilang saya mau bela. Tenang, nggak perlu lah. Sekelas Profesor Mahfud MD mau cari panggung politik, nggak pakai lama, langsung dirujak abis Irma Caniago. Nggak perlu juga Mahfud MD bilang, saya bela, untuk apa bela, karena delik hukumnya, nggak ada, nggak usah jadi pahlawan kesiangan, ujarnya. Nggak perlu karena memang nggak ada dan nggak usah dibawa-bawa ke sana, jangan buat gaduh di negara ini, ujar Irma Caniago. Silahkan netizen menilai sendiri. Salam waras dari King Yudi. Aduh, silakan netizen menilai sendiri. Salam waras ya kan. Dari siapa tadi? Itulah pokoknya ya. Gimana menurut teman-teman? Sependapat enggak? Iyalah, sependapat saya dengan netizen barusan, bukan dengan Profesor Semaputnya. Kalau menurut saya Profesor Semaput ini ya seperti itulah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.